Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22, saya Raffi Fauzan. Saya Roid Nabil Labib. Saya Irtiza Siva Kamila. Saya Hamdan Kasiron. Di sini kami ingin menjelaskan tentang kapasitansi seri dan juga paralel. Baiklah, slide pertama akan dibacakan oleh Irtiza Siva Kamila. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kapasitor, kapasitansi, dan kapasitif. Yang pertama adalah kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Bahan penyusun kapasitor yaitu dua keping atau dua lembaran pengantar listrik yang dipisahkan menggunakan isolator listrik berupa bahan dielektrik. Kapasitor adalah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan arus listrik dalam medan listrik dalam satu waktu yang terbatas dengan satuan kapasitansi adalah farad. Yang kedua adalah kapasitansi. Kapasitansi atau kapasitans adalah ukuran jumlah muatan listrik yang disimpan atau dipisahkan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan. Secara sederhana, kapasitansi kapasitor adalah kemampuan suatu komponen dalam penyimpan muatan listrik yang berbeda yang pada beda potensial tertentu. Ini adalah contoh dari rumus kapasitansi. Yang ketiga adalah kapasitif. Kapasitif adalah beban yang memiliki sifat kapasitansi atau sifat yang dapat menyerap dan menyimpan listrik dalam waktu sesaat. Beban kapasitif mengkonsumsi daya aktif dan menghasilkan daya reaktif. Sehingga beban kapasitif dapat juga digunakan untuk memperbaiki faktor daya. Ini adalah contoh kapasitor polar dan non-polar. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, slide selanjutnya yaitu adalah kapasitor yang disusun secara seri. Untuk kapasitor yang disusun seri akan dibacakan oleh saya sendiri. Rangkaian seri kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah dan atau lebih kapasitor yang disusun secara sejajar atau berbentuk seri. Seperti halnya dengan rangkaian paralel, rangkaian seri kapasitor ini juga dapat digunakan untuk mendapat nilai kapasitansi kapasitor pengganti yang diinginkan. Pada kapasitor yang disusun seri, besarnya muatan yang terkandung pada tiap kapasitor adalah sama, karena muatan pada tiap keping kapasitor yang saling berdekatan dan juga saling meniadakan. Susunan seri diperoleh dengan saling menghubungkan elektroda, yaitu kaki-kaki kapasitor secara berurutan. Tiga buah kapasitor yang kapasitasnya masing-masing C1, C2, dan juga C3 disusun seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan yang mempunyai beda potensial V. Ketiga buah kapasitor itu bisa diganti dengan sebuah kapasitor yang dapat kita sebut kapasitas, pengganti hubungan seri dan diberi lambang CS. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Hamdan Kashiron. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan menjelaskan tentang kapasitor yang disusun secara paralel. Rangkaian paralel kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah kapasitor atau lebih yang disusun secara berderet ataupun paralel, di mana kedua kaki masing-masing kapasitor terhubung dengan kedua kaki kapasitor yang lain. Dengan menggunakan rangkaian paralel kapasitor ini, kita dapat menemukan nilai kapasitor yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan hukum Ohm, sebuah kapasitor yang telah dirangkai secara paralel akan memiliki beda tegangan yang sama besar, karena langsung terhubung dengan satu daya. Rumus rangkaian paralel kapasitor adalah C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4 dan seterusnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, slide selanjutnya yaitu perbedaan antara rangkaian kapasitor yang diserikan dan juga rangkaian kapasitor yang diparalelkan akan dibacakan oleh Roid Nabil Labib. Baiklah, pada percobaan ini kita akan mengukur nilai kapasitansi yang didasarkan pada time constant. Pada kedua rangkaian ini terdapat function generator, osiloskop, satu buah resistor, dan dua buah kapasitor. Untuk yang seri, kapasitor diserikan dan yang paralel dibuat seperti ini diparalelkan. Pada function generator diubah gelombangnya menjadi gelombang kotak dan tegangannya 10 volt. Dan juga duty cycle-nya diubah menjadi 63%.
Next. Pada percobaan praktikum, di sini kita lihat bahwa di grafik pada osiloskop, di mana kita akan menarik garis hitam di sini, di mana ini adalah 63, yaitu sesuai dengan duty cycle pada function generator. Dan skalanya yaitu 500 milisecond. Dilihat dari sini untuk cara menghitung data praktiknya, yaitu kita lihat kotak yang ada di bawah sini, dari garis merah ke garis hitam. Jika terdapat satu kotak nilainya yaitu 50 milisecond. Jika terdapat misalnya 5 kotak, berarti 5 dikali 20, 5 dikali 50 hasilnya 250 milisecond. Nah, untuk mencari TC teorinya, ya itu dengan besarnya resistor dikali nilai kapasitor tersebut. Jika kapasitornya seri, kita hitung cara seri, dan jika paralel, kita hitung cara paralel. Terima kasih, kembali ke moderator. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Irtiza Siva kembali. Baik, di sini penerapan kapasitor dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada pada power supply, amplifier, lampu neon, radio, dan flash kamera. Sekian. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.